Salam para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, serta syukur patut kita haturkan baginya, yang oleh kasih-Nya kita dipertemukan kembali di online revival Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Jember. Mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami rindu agar Tuhan boleh membimbing kami. Pada saat kami belajar firman ini, tolong kami Tuhan, agar kami dapat memahaminya, dan terlebih kami dapat melakukannya tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan dalam kehidupan kami, dan kami semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah segera datang. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami, yang kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemarin malam telah kita bahas secara sekilas Wahyu pasal yang ke-17, di mana kita dapati seorang pelacur besar, dan di dahinya tertulis suatu nama rahasia, yaitu Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan kita akan menyimak Wahyu pasal 18, khususnya ayat 1-20, yang berjudul Jatuhnya Babel. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita cermati dari buku Wahyu pasal 18 ayat 1-20 mengenai jatuhnya Babel. Yang pertama, mari kita melihat di ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis, dan yang dibenci. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hal ini mengingatkan kita kepada Wahyu pasal yang ke-14 mengenai pekabaran 3 malaikat, di mana di sana juga tertulis kata yang sangat mirip. Mari kita membuka ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal 14. Demikian firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudara-saudariku, kita tidak punya waktu untuk membahas mengenai hal itu. Namun, ada hal yang sangat penting sehingga diulang, yaitu mengenai rubuhnya Babel, kota besar itu. Hal yang kedua yang menarik dari jatuhnya Babel, bahwa wanita pelacur itu yang di dahinya tertulis Babel besar, sedang didukung oleh raja-raja di bumi, bahkan penghuni-penghuni bumi. Dan di Wahyu pasal yang ke-18 ini juga diulangi hal yang sama. Mari kita membaca ayat yang ketiga. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Dukungan dari raja-raja, dukungan dari pedagang-pedagang di bumi. Namun demikian, justru pada saat itu, Babel jatuh. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengingatkan kita mengenai Babel yang tertulis di kitab Kejadian. Mari kita membaca buku Kejadian.
untuk lebih mengerti mengenai kenapa Babel ini begitu penting, sehingga diulang-ulang di Alkitab, baik kitab Kejadian, baik Daniel, tulisan Rasul Paulus, hingga di buku Wahyu. Untuk lebih mengerti, maka kita melihat asal-usul dari kota Babel. Kita langsung ke Kejadian pasal 10 ayat yang ke-6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Kita semua tahu bahwa Ham adalah seorang anak Nuh yang dikutuk oleh karena perbuatannya. Di Kejadian pasal 9 bisa kita baca. Lalu dikatakan Kus yang merupakan keturunan Ham memperanakkan Nimrod, tertulis di ayat yang ke-8. Dan mengenai Nimrod ini dikatakan, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Kejadian pasal 10 ayat yang ke-8. Kita lanjutkan mengenai Nimrod ini. Ayat yang ke-9 dari Kejadian pasal 10. Ia seorang pemburu yang gagah, perkasa, di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah, perkasa, di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, ayat yang ke-10. Erek dan Akad, semuanya di tanah Sinear, ayat yang ke-11 dan 12. Dari negeri itu ia pergi ke Asur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Kita tahu sekarang bahwa Babel didirikan oleh Nimrod, dan Nimrod adalah anak Kus, dan Kus adalah keturunan Ham. Dan kita tahu semuanya bahwa Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Itulah asal mula kota Babel. Sekarang mari kita melihat Kejadian pasal yang ke-11. Kita tahu semua ceritanya, bahwa waktu itu bangsa-bangsa yang ada di bumi berkumpul di satu tempat, yaitu di tanah Sinear. Mereka menetap di sana. Kemudian mereka berencana untuk mendirikan satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Bisa kita baca di ayat yang ke-4. Kita langsung ke ayat yang ke-5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang kita perhatikan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan kata lain, bahwa apapun yang mereka rencanakan akan berhasil. Saudara-saudariku, dan pembangunan menara itu sudah hampir selesai. Namun kita tahu semua ceritanya. Di saat pembangunan menara itu hampir selesai, Tuhan menggagalkan. Dikarenakan ditujukan untuk kebanggaan diri, menyamai Tuhan, satu-satunya Allah yang harus ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kembali ke Wahyu pasal yang ke-18. Wahyu pasal yang ke-18, kita langsung kali ini ke ayat yang ke-7. Saya akan baca mulai ayat yang ke-6. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya.
Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda. Aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu, malapetakannya akan datang dalam 1 hari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kembali kita melihat satu prinsip. Apabila makhluk ciptaan itu kemudian memiliki satu kebanggaan, satu kesombongan, ketakaburan dikatakan tadi, dia akan bertahta seperti ratu, tidak akan berkabung. Sesungguhnya harus berhati-hati, apakah itu melupakan Tuhan? Ini sesungguhnya juga tertulis atau pengulangan dari Yesaya pasal 47 kalau kita melihat. Yesaya pasal 47. Kita sebentar menengok buku Yesaya pasal 47. Yesaya pasal 47 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Ada baiknya saya akan baca. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu dengarlah ini, hai orang-orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Pada 1 hari juga, kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan. Di Wahyu pasal yang ke-18, Wahyu pasal yang ke-18, ayat yang ke-9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Kita perhatikan sekarang ayat yang ke-10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka, engkau hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Saudara-saudariku, kalimat celaka, celaka, engkau hai kota yang besar ini diulangi sampai 3 kali. Itu juga kita dapati di ayat yang ke-16. Kalau tadi raja-raja, ini pedagang-pedagang yang mengucapkan. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja, diulangi kembali, kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan itu juga kita dapati di ayat yang ke-19. Kali ini diucapkan oleh para nahkoda, pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut. Demikian juga dinyatakan di ayat yang ke-19. Celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Kata celaka, celaka, celaka diulangi sampai 3 kali. Dan beberapa kali juga disebutkan dalam 1 jam saja Babel akan punah. Apabila di ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8 tadi, dalam 1 hari. Tetapi ini berasal dari akar kata yang sama,
Kalau 1 hari, hemera. 1 jam, hora. Berasal dari satu kata yang sama, yaitu hemai. Di sini bukan menekankan kepada periode atau panjangnya waktu, tetapi saat kejadian itu sendiri. Yaitu, kejadian ini berlangsung dengan cepat di waktu yang tidak diperkirakan atau tidak diharapkan. Hal ini mengingatkan kita kepada buku Daniel. Mari kita melihat di buku Daniel. Kali ini kita membuka langsung di Daniel pasal yang ke-5. Daniel pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca agak lengkap mulai dari ayat 1. Tulisan di dinding. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Lihat, perkakas dari bait suci itu digunakan untuk minum anggur, untuk mabuk-mabukan. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya dan para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja dan di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Saudara-saudariku, sangat mirip, baik di Wahyu pasal 17 dan 18, kemudian di Kejadian pasal yang ke-11, di mana kejayaan waktu itu sedang dialami. Di buku Daniel juga demikian. Raja Belsasar dalam kejayaannya waktu itu meninggikan dirinya, merasa hebat, merasa paling. Dan pada saat itu Tuhan bertindak. Ada satu tangan di dinding, kita tahu semuanya. Ada tulisan di sana. Di Daniel pasal yang ke-5, ayat yang ke-24. Ini kata-kata Daniel kepada Belsasar. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu, ayat yang ke-29, atas titah Belsasar, dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Dan ayat yang ke-30, kita lihat di sini. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Dan singkat cerita, Babel dikalahkan oleh Medo Persia. Sebagaimana yang
tertulis yang sudah kita baca, yang dinubuatkan melalui Nabi Daniel. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan prinsip bahwa hanya Tuhan sajalah yang harus kita agungkan. Hanya Tuhan sajalah yang harus kita banggakan. Dan tentu saja, hanya Tuhan sajalah yang harus kita turuti karena Dialah satu-satunya sembahan kita. Hanya Tuhan sajalah, Allah sajalah yang kita harus taati segala perintahnya. Karena Dialah pencipta kita, bahkan Dialah Allah Khalik, pencipta dunia dan semesta dan segala isinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan pembahasan untuk malam hari ini. Saudara-saudariku, telah kita ketahui bahwa baik di buku Wahyu, baik di buku Kejadian, bahkan kemudian di buku Daniel, Babel, kota besar itu, muncul sedang jaya-jayanya, karena menyimpang melupakan Tuhan, dihancurkan. Itulah sebabnya di Matius pasal yang ke-11, kemarin malam telah kita baca, Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 dan 29, menyatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Di Matius pasal yang ke-23, di perikop ini, ada satu nasihat. Ayat yang ke-12. Sebelum di sini kata celaka, 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 ada satu nasihat. Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita kembali ke buku Wahyu. Di buku Wahyu, setelah Babel jatuh, kita sekarang melihat ke Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu pasal yang ke-19. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Ayat 1 saya akan baca. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya. Kita tahu semua arti haleluya. Terpujilah Tuhan. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Di ayat yang ketiga diulangi. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Atau terpujilah Tuhan. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Yang menarik sekarang kita langsung ke ayat yang ke-5. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita. Hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Nyanyian atas jatuhnya Babel ini ditujukan untuk agar kita semuanya hanya memuji Tuhan. Sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh Babel, kota besar itu, meninggikan diri. Tuhan mengajarkan hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita kembali ke Injil Lukas. Kali ini ke Lukas pasal yang ke-18, mengenai
Lukas pasal yang ke-18 mengenai orang yang berdoa. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Mari kita lihat doa orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Berdoa dalam hatinya. Dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bukankah ini hal yang baik? Karena aku, di sini perlu kita cermati, tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara-saudariku, diawali dengan kalimat yang baik, bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dia menyatakan, aku berpuasa, aku memberikan 1/10. Aku bukan perampok, bukan pezina, dan sebagainya. Dia lupa bahwa hanya ada satu oknum yang harus dibanggakan, yang harus ditinggikan, yaitu Tuhan. Sekarang mari kita lihat ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kemarin telah kita bahas bahwa sesungguhnya semua manusia sejak Adam jatuh semua berdosa. Apabila ada seorang yang benar karena Tuhan membenarkan. Apabila Henokh naik ke surga dan tidak mengalami kematian, oleh karena Tuhan dengan kasih karunia-Nya mengangkat Henokh naik ke surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, doa orang pemungut cukai ini, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Lalu, apa kata Tuhan? Aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekarang mari kita kembali ke buku Wahyu. Kali ini Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Ayat-ayat terakhir dinyatakan demikian. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya! Kembali, terpujilah Tuhan, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya, ke orang banyak yang memuji Tuhan, haleluya tadi, dikatakan di sini. Dan kepadanya, ke orang banyak, dikaruniakan. Apa artinya dikaruniakan? Orang yang dikaruniai itu, dia tidak memiliki hak, tidak memiliki kelayakan untuk menerima pemberian itu. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, maka orang itu menerima pemberian itu.
Itulah sebabnya dikatakan dikaruniakan pada orang-orang itu. Apa yang dikaruniakan? Supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita, biarlah ini selalu menjadi bagian kita. Dan inilah kemenangan yang abadi. Kemenangan untuk mengalahkan diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyatakan setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Biarlah kita selalu memiliki kerendahan hati, sehingga kita memiliki kemenangan yang abadi. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa jauh dari sifat menyombongkan diri, membanggakan diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, agar dalam kehidupan kami selalu mengagungkan Tuhan. Kami selalu meninggikan hanya Engkau satu-satunya Allah yang harus kami tinggikan. Sehingga dalam kehidupan kami boleh menyatakan Kristus, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, baik pula dalam pikiran kami. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang merasa terberkati, dan Tuhan saja yang semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemirsa, kiranya Tuhan memberkati semuanya, sehingga semuanya senantiasa sehat, berkelimpahan berkat rezeki dari Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa bagi para sahabat kami yang saat ini belum sempat bergabung. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya, sehingga pada kesempatan yang berikutnya kami boleh bertemu dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin akan jawaban doa, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.